Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah walhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal mu'minin wa ya ayyuhal musallin fi Masjidil Jami' Nurul Iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Biqaulil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, di Jumat yang berkah ini, mari sama-sama kita menata hati kita masing-masing. Setiap Jumat diingatkan untuk bertakwa, karena takwa adalah nilai kemuliaan manusia di sisi Allah. Bukan hanya di sisi Allah, bahkan di dunia pun sudah akan berbeda manusia yang bertakwa dengan manusia yang tidak bertakwa. Dengan cara apa bertakwa itu? Salah satunya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat Allah yang tidak ada satu manusia pun yang mampu menghitung nikmat Allah. Bukan nikmatnya yang kurang, tapi syukurnya yang kurang. Jangan melihat nikmat orang lain pada diri kita, tapi lihatlah diri kita dengan nikmat-nikmat Allah yang buat diri kita masing-masing. Maka akan timbul syukurnya. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pantas saja Allah tidak tambah-tambah rizkinya karena kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama khotib mengingatkan diri khotib sendiri untuk meningkatkan ketakwaan dirinya kita masing-masing dengan cara perbanyak syukur atas nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan umatnya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak menginginkan syafaat Rasulullah SAW sebagai bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala menyediakan itu semuanya. Andai kata ada manusia mengandalkan sholatnya, mengandalkan zikirnya, mengandalkan baca Qur'annya, mengandalkan ibadah-ibadahnya, tidak ada seberapanya ketika mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak seberapanya dan tidak sebanding dengan apa yang Allah akan berikan berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Jamaah yang dirahmati Allah, masih terngiang kita semua suatu momentum yang luar biasa di bulan Zulhijjah yang sudah lewat yang lalu, 10 Zulhijjah. Ada satu manusia yang memang Allah agungkan dan Allah muliakan, bahkan Allah cintai. Bahkan ada satu gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Momentum Zulhijjah bukan hanya sekedar Zulhijjah saja, tapi bisa kita gunakan, bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari selain di luar Zulhijjah. Jamaah yang dirahmati Allah, apa saja sih nilai-nilai atau hikmah-hikmah di bulan Zulhijjah yang sudah lewat dan bisa kita aplikasikan di luar Zulhijjah? Zulhijjah terkesan hanya kurban saja. Zulhijjah terkesan hanya cerita Ibrahim saja. Tapi kira-kira sudahkah kita bisa mengamalkan amalia-amalia yang di bulan Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, karena Zulhijjah adalah 4 bulan di antara bulan-bulan yang mulia, yaitu Zulhijjah. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang sangat singkat ini izinkan khotib memadukan antara Zulhijjah, setelah itu ada satu bulan yang juga mulia, yaitu bulan Muharram. Jamaah yang dirahmati Allah, apa saja yang menjadi hikmah di bulan Zulhijjah yang kita bisa petik dari satu sosok yang luar biasa, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Ibrahim adalah sebuah jati diri.
dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau ikut-ikutan dalam keimanan masyarakat sekitarnya. Bayangkan bagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Dia lari ke gunung lalu dia melihat bintang. Ini Tuhanku. Ternyata Tuhannya bisa menghilang. Aku tidak akan pernah menyembah dengan Tuhan yang hilang. Setelah bintang hilang, lahirlah ada sebuah cahaya yang luar biasa, itu bulan. Ini bulan, ini Tuhanku. Lalu ketika bulan hilang, aku tidak mau menyembah sesuatu yang hilang. Setelah bulan timbul, hilang dan sebagainya, muncullah matahari yang besar. Hadza akbar di dalam surat Al-Quran. Ini Tuhanku. Tetapi ketika sore telah tiba, maka matahari pun menghilang. Maka Ibrahim alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada Tuhannya bintang, berarti ada Tuhannya bulan, berarti ada Tuhannya matahari. Jamaah yang dirahmati Allah, sudahkah kita memegang keimanan di dalam diri kita sebagaimana Ibrahim alaihissalam memegang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya sekedar ikut-ikutan tidak mau belajar tentang keimanan pada diri kita masing-masing? Yang kedua, Ibrahim mencerminkan akhlak yang mulia sebagai seorang anak dari seorang ayah yang bernama Azar, si pematung, si pemahat batu untuk dijadikan berhala sesembahan kaum kafir ketika itu. Bagaimana Azar mengajak Ibrahim untuk menyembah Tuhannya berhala, tapi Ibrahim menolak. Wahai ayahku, apakah engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat? Apakah engkau menyembah, wahai ayahku, sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa memberikan apapun pada dirimu, wahai ayahku? Indah sekali perkataan seorang Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya untuk berargumentasi dengan yang indah, berargumentasi memilih kata-kata yang indah kepada orang tuanya. Bahkan di sebuah ayat disebutkan, pergilah wahai Ibrahim, tinggalkan aku sendiri. Apakah hanya meninggalkan saja? Tidak. Tapi Ibrahim alaihissalam mendoakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Akhlak yang mulia dari seorang anak pemotong atau pemahat batu berhala ketika itu yang terkenal bernama Azar. Pelajaran yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keteguhan hati apapun dalam memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah goyah, bahkan ancaman pun tidak akan menggeser keimanannya. Wahai Ibrahim, berimanlah kepada Tuhanku dan Tuhan kita semua. Tidak, kalau begitu engkau aku bakar. Tidak ada satu langkah pun mundur. Bahkan kan tidak akan satu langkah, 1 sentimeter pun tidak akan pernah mundur Ibrahim AS dengan keteguhan hatinya. Sudahkah kita memegang keteguhan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang cobaan bisa melunturkan kita punya iman. Terkadang cobaan bisa melunturkan kita punya keyakinan. Kadang-kadang pun juga musibah pun juga menggoyahkan kita punya keyakinan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bagaimana dengan cerita Ibrahim alaihissalam itu pada diri kita hari ini? Yang nomor 4, apa yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu cintanya kepada Allah tidak ada bandingannya dengan apapun. Cintanya kepada Allah tidak ada bandingannya dengan apapun. Bahkan suatu kisah dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyedekahkan seluruh harta-hartanya, lalu dikatakan, wahai Ibrahim, betapanya engkau bersedekah atau berkorban dengan harta-hartamu yang banyak. Lalu Ibrahim mengatakan, jangankan harta-hartaku yang banyak ini kusedekahkan untuk Allah, bahkan anak pun aku akan sembelihkan, aku akan korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala jika itu disuruh, jika itu diperintahkan. Tanpa ada ragu-ragu, dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala bermimpi dengan menyembelih putra yang tercinta Ismail alaihissalam. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah, salat Jumat yang dirahmati Allah, 85 tahun menunggu putra yang tercinta, lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa itu, habli minas solihin, habli minas solihin, habli minas solihin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai Ibrahim, sembelihlah putramu itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalaulah andai kata kita Ibrahimnya, siapa Ismailnya? Ismailnya adalah kekayaan kita. Ismailnya adalah jabatan kita. Ismailnya adalah dunia kita.
Sudahkah kita mampu berkorban untuk itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu kita padakan, kita samakan, kita sejajarkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cintanya kepada Allah tidak ada bandingannya dengan dunia serta isinya. Bahkan anaknya pun rela dikorbankan tanpa ada keraguan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mendidik keluarganya. Mendidik apa? Yang pertama adalah pondasi keimanan pada keluarga. Bagaimana ceritanya dikisahkan Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah gunung pasir yang tidak ada air, mata air pun satu tetes pun tidak ada mata air, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman dan seterusnya. Maka dari situ semuanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaannya menjadi salah satu dasar adanya air Zam-Zam pada hari ini, dan tidak akan pernah hilang air Zam-Zam di muka bumi sampai akhir kiamat. Bagaimana keteguhan Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, berhasil mendidik keluarganya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Lalu sudahkah kita berpikir bagaimana anak-anak keturunan kita, bagaimana istri kita di rumah dan seterusnya? Jangan berharap qu anfusakum wa ahlikum naro ketika kita tidak berhasil mendidik diri kita sendiri untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendidik dirinya sendiri lalu bisa membuat anak-anak dan keturunannya, keluarga kecilnya menjadi keluarga yang luar biasa yang patut dicontoh dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itulah sekelumit bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh untuk kita semuanya. Lalu bagaimana kita untuk hari ini? Sudahkah hanya ritual-ritual biasa saja yang kita lakukan ketika 10 Zulhijjah? Tidak. Mari sama-sama kita camkan pada diri kita untuk bisa meniru untuk Ibrahim alaihissalam, kisahnya yang mulia dalam kehidupan ini. Di poin terakhir, khotib mengingatkan kurang lebih 2 minggu lagi, seminggu 2 minggu lagi akan ada suatu perayaan yang luar biasa juga tidak lepas daripada sejarah Islam, yaitu Muharram. Mari sama-sama kita gegap gempitakan Muharram ini 1445 Hijriah dengan satu niat untuk menjadi lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada satu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita, yaitu kesempatan hidup. Karena kalau telah mati tidak ada kesempatan itu. Apa kesempatan itu? Yaitu kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesempatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesempatan mencari ilmu yang luar biasa, bahkan kewajiban sebagai manusia, yaitu mencari ilmu dari buayan sampai liang lahat. Dan yang keempat, kesempatan untuk menjadi anak soleh-solehah untuk kedua orang tua kita masing-masing. Lalu bagaimana dengan orang tua saya tidak ada, sudah meninggal dan seterusnya? Bersedekahlah atas nama kedua orang tua. Dan yang terakhir, kesempatan apa untuk hidup ini? Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sibuk dengan memperbaiki nama-nama kita di muka bumi ini, tapi kita lupa memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yaumu khairun min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarrun sawa'un min amsihi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia terlaknat. Itu saja yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada tetesan hidayah pada diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'am. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahu Rabbuna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Allah berfirman, qala Allah taala ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan apa-apa yang tidak kita ketahui. Ini janjinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama di momentum yang luar biasa ini, Jumat ini, mari sama-sama mengikrarkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Setelah momentum-momentum yang luar biasa kita lalui, lalu bagaimana amalan-amalan kita setelah ini? Sudahkah amalan-amalan kita ini setiap hari mendatangkan ridho Allah, atau jangan-jangan amalan-amalan kita ini yaitu menuju marahnya Allah, menuju godobnya Allah, menuju laknatnya Allah? Nauzubillah summa nauzubillah. Salah satunya adalah, yang paling mendasar adalah bersihkan hati kita masing-masing. Hasad, hasud, iri, dengki, takabur, riya, sombong, sum'ah, namimah, kadzabah, ghibah, apalagi fitnah di antara kita semuanya, maka akan ada benteng yang luar biasa antara kita dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Summa nauzubillah, summa nauzubillah, summa nauzubillah. Qala Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon pada diri kami sendiri ya Allah, dan untuk saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat ya Allah, dimanapun saudara kami berada di seluruh penjuru dunia ini ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan Islam kami ya Allah, kokohkan keyakinan kami ya Allah, jaga hati kami ya Allah, mudahkan kami beramal soleh ya Allah, sebagai bekal kami menghadapmu ya Allah ya Rabbul Jalal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.